Halo kawan, semangat belajar dan tingkatkan terus pemahaman kalian mengenai ekonomi bersama Oke Eko Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali pada KD yang kedua, yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Kalian tentunya pernah membaca atau mendengar istilah pertumbuhan ekonomi, bukan? Masalah pertumbuhan ekonomi merupakan topik yang sering diulas dalam setiap pemberitaan tentang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi penting dalam kemajuan suatu negara. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produk, barang, dan jasa meningkat itu. Outline dalam pembahasan kali ini antara lain tentang KD, indikator, pokok materi, soal, dan latihan. Adapun KD-nya adalah mendeskripsikan konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya, dan menyajikan temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Adapun indikator dalam pertumbuhan ekonomi yaitu mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi, serta memahami cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi saya katakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Jika jumlah produk, barang, dan jasanya meningkat, tentu saja pertumbuhan ekonominya meningkat. Jadi apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi itu? Nah, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan GNP. Masih ingat pada pendapatan nasional kita membahas masalah konsep GNP atau Gross National Product atau PNB atau GDP dan atau PDB dengan tidak disertai adanya perubahan hal lain. Pertumbuhan ekonomi dalam pengertian pertumbuhan ekonomi itu terdiri dari 3 unsur penting, yaitu suatu proses. Sebagai suatu proses, kegiatan tersebut berlangsung secara terus-menerus dan saling terkait dengan bidang-bidang lain. Kemudian pertumbuhan ekonomi itu merupakan usaha menaikkan output. Dalam usaha kenaikan output per kapita, di mana 2 variabel yang menentukan kenaikan output per kapita yaitu pendapatan dan jumlah penduduk. Untuk memperoleh kenaikan output per kapita, kenaikan pendapatan harus lebih tinggi daripada kenaikan jumlah penduduk. Kemudian jangka panjang, kenaikan output per kapita harus terus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, misalnya 10-20 tahun. Nah, pengertian pertumbuhan ekonomi suatu negara terlihat adanya peningkatan persediaan barang, teknologi maju, dan penggunaan teknologi secara luas dan efisien secara inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan bisa dimanfaatkan secara tepat. Adapun karakteristik ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi antara lain 1. Mengabaikan pertumbuhan penduduk, kemudian mengabaikan pemerataan pendapatan, mengabaikan perubahan struktur ekonomi, terjadi peningkatan produktivitas secara terus-menerus, perubahan pendapatan per kapita atau GNP real secara terus-menerus, ada kalanya merupakan hasil pembangunan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu disertai dengan pembangunan ekonomi serta terjadi peningkatan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi suatu negara ada kalanya bergerak dengan cepat, tapi terkadang bergerak dengan lambat. Hal ini dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu antara lain adalah
sumber daya alam atau natural resource, di mana diantaranya yaitu tanah, iklim, hasil hutan, tambang, dan lain-lain akan mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara. Kemudian SDM atau sumber daya manusianya, terutama di negara berkembang, masih merupakan faktor produksi dominan yang memungkinkan menambah jumlah produk. Kemudian sumber daya modal atau capital resource. Nah, di antaranya terdiri atas mesin, peralatan, dan sebagainya untuk menghasilkan output dan manajemen. Nah, manajemen ini dalam suatu negara akan berkembang pesat jika dikelola dengan baik. Sistem inilah yang dinamakan dengan manajemennya. Kemudian teknologi. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tentu saja. Dan di sini sistem sosial dan sikap masyarakat atau social system and society attitude merupakan faktor non ekonomi tapi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya tentang teori pertumbuhan ekonomi. Beberapa teori dikemukakan untuk menerangkan hubungan antara berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Antara lain, saya hanya menyebutkan 3 saja, yaitu Friedrich List yang dikenal dengan teori tangga, kemudian Carl Bucher, selanjutnya Werner Sombart. Adapun dari teori-teori tersebut, di mana teorinya Friedrich List tadi yang dikenal dengan Stufen Theory atau teori tangga membagi tahapan pertumbuhan ekonomi yang dialami suatu negara berdasarkan teknik produksi dan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya hidup digambarkan dalam tingkat tangga-tangga seperti di bawah ini. Tahap pertama, masa berburu, masyarakatnya masih primitif. Kemudian tahap kedua yaitu masyarakat berternak dan bertani. Semakin lama berkembang, pada tahapan berikutnya yaitu masa bertani dan kerajinan, dan pada tahap yang semakin maju yaitu masyarakat pada masa kerajinan, tangan, industri, dan berdagang. Kemudian menurut teorinya si Carl Bucher, membagi tahap pertumbuhan ekonomi antara lain dalam rumah tangga tertutup, kemudian rumah tangga kota, berkembang menjadi rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Sedangkan menurut Werner Sombart, yang membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 4 tahap, ditinjau dari susunan organisasi dan ideologi masyarakatnya, yaitu kaum prakapitalisme, kemudian zaman kapitalis madya, zaman kapitalis raya, dan zaman kapitalis akhir. Berikutnya tentang rumus pertumbuhan ekonomi. Perhitungan atau pengukuran pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan setiap saat karena pengumpulan data PDB atau PNB-nya sangat tidak mudah dilakukan, sehingga umumnya dilakukan dalam 3 bulan atau tahunan. Nah, untuk menghitung bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi tahun tertentu, delta PNB per PNB tahun 0, yaitu artinya sebelum ada perubahan kali 100%, di mana pertumbuhan ekonomi tahun T sama dengan PNB NT min PNB RT min 1 per PNB RT min 1 kali 100%. PNB RT yaitu pendapatan nasional real pada tahun T, dan PNB RT min 1 pendapatan nasional real pada tahun T min 1 sebelum ada perubahan. Nah, simbol delta merupakan perubahan yang diperoleh dari PNB tahun ini dikurangi dengan PNB tahun lalu, dan PNB T0 tadi adalah PNB sebelum berubah atau tahun lalu. Materi kita tentang pertumbuhan ekonomi demikianlah anak-anak, dan untuk lebih memahami, kalian kerjakan latihan soal di bawah ini, yaitu tentang pengertian pertumbuhan ekonomi dan bagaimana perhitungan tentang pertumbuhan ekonomi. Selamat belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.